Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti Longkaloe, NIM P101-18108 dari kelas F, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Tadulako. Di sini saya akan membawakan materi mengenai mata kuliah penyakit tropis tentang hepatitis B. Sebelum kita masuk ke materi hepatitis B, kita harus tahu dulu apa itu hepatitis. Hepatitis adalah peradangan hati yang bisa berkembang menjadi fibrosis, sirosis, atau kanker hati. Nah, hepatitis dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, misalnya seperti infeksi virus, zat beracun. Zat beracun ini misalnya seperti alkohol, obat-obatan tertentu. Dan juga salah satu faktornya bisa jadi penyakit autoimun. Hepatitis terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama itu ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Nah, sekarang kita masuk ke hepatitis B. Hepatitis B merupakan penyakit menular serius yang pada umumnya menginfeksi hati dan disebabkan oleh virus hepatitis B atau HBV. Hepatitis B ini dapat menjadi penyakit hepatitis B akut dan hepatitis B kronik. Sekarang kita masuk ke epidemiologi hepatitis B. Nah, bisa dilihat di gambar yang ada di samping saya. Ini adalah data Riskesdas tahun 2007 dan sampai 2013. Kita lihat sendiri, Nusa Tenggara Timur menjadi yang tertinggi dalam kasus hepatitis B. Berdasarkan data WHO 2015, terdapat 2 miliar orang di dunia yang terinfeksi hepatitis B dan sekitar 240 juta adalah hepatitis B kronik karier. Terdapat 650 ribu kematian akibat hepatitis B di seluruh dunia dan terdapat 4,5 juta infeksi kasus baru hepatitis B di dunia. Kita masuk ke riwayat alamiah penyakit hepatitis B. Nah, yang pertama itu ada masa tunas atau masa inkubasi. Masa tunas atau masa inkubasi ini sering susah untuk ditentukan karena biasanya orang yang terpapar virus hepatitis B ini jarang diketahui. Jadi dia sudah terkena memang, tapi dia tidak tahu kalau dia terkena virus hepatitis B. Yang kedua ada fase pre-icteric. Pada fase ini, keluhan pada umumnya tidak khas. Keluhan yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B berlangsung sekitar 2-7 hari. Yang pertama kali timbul yaitu penurunan nafsu makan. Selanjutnya kita akan merasakan mual, lalu muntah, dan sakit pada bagian perut kanan atau ulu hati. Kita juga bisa merasakan pegal-pegal terutama pada pinggang, sakit pada lengan. Kita juga rasa capek, cepat capek. Suhu tubuh kita bisa meningkat menjadi 39 derajat Celcius. Dan ini bisa berlangsung selama 2-5 hari. Pusing, nyeri, dan yang paling mencolok yaitu keluhan gatal-gatal pada badan. Yang ketiga ada fase icteric. Di fase ini, urin akan berubah warna menjadi tepekat dan tinja akan berubah warna menjadi pucat. Lalu juga akan terjadi penurunan suhu badan atau suhu tubuh. Fase penyembuhan. Fase ini dimulai saat menghilangnya tanda-tanda ikterus, rasa mual, rasa sakit di ulu hati, dan disusul dengan bertambahnya rasa nafsu makan. Faktor risiko hepatitis B. Yang pertama itu ibu hamil yang terkena hepatitis B. Nah, yang kedua itu ada transfusi darah. Mengapa transfusi darah menjadi salah satu faktor
hepatitis B itu karena jika seorang pengidap penyakit hepatitis B menjadi pendonor untuk salah satu pasien yang mengidap penyakit lain atau salah satu pasien yang membutuhkan darah, maka pasien tersebut akan berisiko untuk terkena virus hepatitis B. Yang ketiga, ada penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Yang keempat, ada menggunakan sikat gigi secara bergantian dengan penderita. Nah, yang kelima itu pelaku seks yang suka berganti pasangan. Ini menjadi salah satu faktor juga penyebab menyebarnya virus hepatitis B. Yang keenam, ada pasangan homoseks. Yang ketujuh yang menjadi faktor risiko yaitu penderita hemodialisa. Dan yang terakhir itu penderita penyakit talasemia. Kita masuk di upaya pencegahan penyakit hepatitis B. Yang pertama, ada promosi kesehatan. Promosi kesehatan terdiri dari peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap gejala, cara penularan, cara pencegahan, cara penanganan, dan resistensi obat hepatitis virus. Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai cara mencegah hepatitis virus dan peningkatan komitmen para pemangku kebijakan dalam menanggulangi masalah hepatitis virus. Yang kedua itu ada perlindungan khusus terhadap hepatitis virus. Screening darah donor dan screening organ transplantasi. Untuk penanganan kasusnya sendiri, ketersediaan sumber daya kesehatan, itu seperti sumber daya manusia, pendanaan, teknologi, dan sarana prasarana. Yang kedua itu ada perlindungan khusus terhadap hepatitis virus. Yang ketiga ada pemberian imunisasi untuk pemberian imunisasi hepatitis B dilakukan secara aktif dan pasif. Pemberian imunisasi hepatitis B aktif wajib diberikan kepada bayi yang baru lahir segera setelah kelahirannya. Sedangkan pemberian imunisasi hepatitis B pasif diberikan kepada bayi dari ibu dengan hepatitis B segera setelah kelahirannya. Nah, surveillance hepatitis virus. Yang kelima, ada pengendalian faktor risiko dan penanganan kasus. Screening darah donor dan screening organ transplantasi. Untuk penanganan kasusnya sendiri, ketersediaan sumber daya kesehatan, itu seperti sumber daya manusia, pendanaan, teknologi, dan sarana prasarana. Demikian presentasi dari saya. Jika masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.